Terjebak Pernikahan dengan CEO by Tusya Rima. Bab 1. Kabur dari rumah. Dini hari, di kota Lyon, Prancis, seorang wanita muda berusia 23 tahun sedang mengemas semua barang-barangnya, lalu dimasukkan ke dalam koper. Setelah selesai, ia keluar dari dalam kamar sambil menarik kopernya yang terasa berat. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuruni anak tangga. Eliana terus berjalan menuju pintu keluar dengan mengendap-endap. Matanya penuh waspada, menatap kiri dan kanan, bagaikan seorang pencuri yang takut tertangkap oleh sang pemilik rumah. Di persimpangan jalan, sudah ada mobil hitam yang menunggunya dengan 2 orang pria dan wanita di dalamnya. "Eliana, ayo cepat masuk!" teriak Arani ketika melihat tubuh ramping tersorot oleh lampu jalan berwarna kuning keemasan itu berjalan mendekat sambil menarik koper berwarna merah muda. Arani segera membuka pintu mobil untuk Eliana. Lalu teman prianya membantu memasukkan koper ke dalam bagasi mobil. "Apa kau sudah siap?" tanya Arani setelah mereka masuk ke dalam mobil. "Ya, aku sudah siap. Kita bisa berangkat sekarang," balas Eliana dengan pelan. Ia duduk sendiri di kursi belakang dan menyandarkan punggungnya di sana sambil memejamkan mata. Ada keraguan yang terlintas di hatinya ketika memutuskan untuk kabur dari rumah demi menghindari perjodohan yang akan dilakukan oleh Yuan Louis, kakeknya, besok siang. Ia tidak punya pilihan lain selain pergi meninggalkan kota ini dan bersembunyi di tempat tinggal sahabatnya, Arani. Karena Eliana benar-benar tidak ingin menikah dengan pria pilihan kakeknya. Terdengar Daniel berkata sambil mengendarai mobilnya, "Baiklah, kita berangkat sekarang. Setelah tiba di bandara, aku harus segera kembali ke rumah. Tidak bisa menemani kalian lagi. Tidak apa kan?" Baiklah, tidak masalah. Kami bisa menunggu jadwal penerbangan berdua, iya kan El?" tanya Arani sambil menoleh ke belakang. Terlihat Eliana menutup mata sambil melipat kedua tangan di depan. Iya," Eliana menjawab tanpa membuka matanya. "Jika sudah sampai di kota Paris, kami akan segera menghubungimu." Ya, tujuan mereka saat ini adalah kota Paris, kota besar di negara Prancis, sekaligus tempat tinggal Arani saat ini. Karena sudah 2 tahun ini Arani tinggal dan bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran yang ada di pusat kota Paris. Eliana berencana untuk tinggal di rumah sewaan Arani dan mencari pekerjaan juga di sana. Eliana harus mencari pekerjaan yang aman, yang tidak dapat ditemukan oleh orang suruhan, Yuan Louis. Tapi, pekerjaan apa yang tidak mudah ditemukan oleh orang hebat seperti Yuan Louis? Eliana harus memikirkannya dengan sangat matang. Di pagi hari, seisi rumah dihebohkan dengan kemarahan Yuan Louis setelah mengetahui cucunya pergi dari rumah. Semua orang berkumpul di ruang keluarga dan menerima perintah dari Yuan Louis, termasuk cucu pertamanya, Rosiana. "Baik, aku akan mencari Eliana ke rumah teman-temannya. Tapi sekarang kakek harus tenang dulu ya. Jangan terlalu emosi, nanti tekanan darah kakek naik lagi," ucap Rosiana menenangkan. Ia khawatir dengan kondisi kakeknya yang marah tanpa henti. Pasalnya, semua orang di rumah ini sudah menerima amarah dari Yuan Louis dari pagi hingga siang. Tentu, itu akan menguras tenaga dan pikiran pria tua itu. "Rosiana, dalam keadaan seperti ini, bisa-bisanya kau mendoakan aku darah tinggi. Apa kau ingin aku segera mati, lalu kau bisa mendapatkan setengah dari hartaku lagi?" tuduh Yuan Louis pada Rosiana, masih dengan emosi. "Apa setengah dari harta peninggalan ayahmu
Yang aku berikan kemarin masih tidak cukup untuk hidupmu? Tanyanya lagi, masih belum puas. Itulah alasan mengapa kali ini aku ingin menjodohkan Eliana dengan pria pilihanku. Aku tidak ingin Eliana memilih pria yang salah sepertimu. Hanya demi memenuhi syarat dariku, kau mendapatkan suami dengan asal. Dan akhirnya, kau pun bercerai kan? Rosyana tidak berbicara lagi. Ia tahu semua yang diucapkan oleh kakeknya itu benar. Dirinya menikah hanya demi mendapatkan setengah bagian dari harta kekayaan peninggalan ayahnya. Dan sekarang Rosyana sudah bercerai karena suaminya memiliki wanita idaman lain. Hatinya sangat sakit mengingat tentang hal itu. Terdengar Yuan Louis berkata pada semua orang, "Periksa kembali rekaman CCTV yang ada di luar. Kemana arah perginya Eliana tadi malam?" "Maaf Tuan Besar, dari hasil rekaman CCTV, nona kedua pergi menggunakan mobil hitam, dibantu 2 orang pria dan wanita. Setelah kami cek nomor mobil tersebut, ternyata itu milik teman nona kedua," ucap Yudis dengan yakin. Sebagai asisten pribadi yang telah mengabdikan dirinya lebih dari 20 tahun, Yudis tahu betul apa yang harus dilakukannya tanpa menunggu perintah dari Yuan Louis. Ia sudah melihat rekaman CCTV dan mencari tahu orang yang membawa Eliana pergi. Bahkan, ia sudah memberi perintah pada bawahannya untuk segera membawa orang itu kemari. Benar saja, tidak lama Daniel pun datang dibawa oleh 2 orang pria yang berpakaian hitam dengan tubuh tinggi dan besar. Daniel dipaksa berlutut di hadapan Yuan Louis dan menjelaskan apa yang terjadi semalam. "Kemana kau membawa Eliana pergi?" tanya Yuan Louis dengan sorot mata berapi-api. Kemarahannya sudah memuncak hingga ke ubun-ubun. Menghilangnya Eliana hari ini akan menghancurkan citranya sebagai orang nomor 1 di kota ini. Karena sebelumnya, ia sudah mengumumkan pesta pertunangan Eliana dengan Dimitri Vandes, pengusaha kaya berusia 43 tahun, berstatus duda beranak 1. Jika sampai acara pertunangan itu tiba-tiba dibatalkan karena sang wanita kabur dari rumah, mau disimpan di mana muka Yuan Louis? Dimitri dan keluarganya pasti akan marah karena merasa telah dipermainkan oleh Yuan Louis. Itu sangat memalukan. Bukan hanya nama Yuan Louis saja yang akan malu, tapi juga seluruh anggota keluarga Louis. "Cepat katakan." Yuan Louis tidak sabar melihat Daniel terus bungkam. "Tadi malam, kemana kau membawa Eliana pergi? Jika kau masih tidak mau menjawab, aku akan melaporkan ini pada orang tuamu." Yuan Louis berkata lagi, "Aku ingin tahu apa reaksi mereka ketika mengetahui anak sulungnya menculik nona kedua keluarga kami. Apa mereka masih ada muka untuk bertahan tinggal di kota Laya?" Ancamannya kali ini benar-benar membuat Daniel ketakutan. Daniel tahu tentang kehebatan dari keluarga Louis yang mampu menyingkirkan satu keluarga hingga menghilang tanpa jejak dari kota Layang. Ia tidak ingin keluarganya lenyap dan menghilang seperti keluarga yang lain karena menyinggung Tuan Besar Yuan Louis. Dengan merangkak sambil menyentuh kaki Yuan Louis, Daniel menjawab dengan terbata. Tadi malam Eliana pergi ke bandara bersama dengan Arani. Mereka pergi Kemana perginya mereka? Teriak Yuan Louis sambil menghentakkan satu kakinya ke lantai. "Mereka pergi ke kota Paris," akhirnya Daniel mengatakannya. Walau sejak awal ia sudah berjanji tidak akan mengatakan hal ini pada siapapun, tapi saat ini keluarganya dalam bahaya.
Daniel tidak bisa terus diam demi menutupi rahasia Eliana hingga mengabaikan keselamatan keluarganya sendiri. Ia terpaksa memberitahu Yuan Louis demi keselamatan keluarganya. Apa? Kota Paris? Yuan Louis terkejut mendengar jawaban dari Daniel. Untuk apa Eliana pergi ke sana? Tanyanya dengan penasaran. Saya tidak tahu tentang hal itu, Tuan. Daniel mengiba, takut jika Yuan Louis akan memberinya hukuman karena telah membantu Eliana kabur. Maafkan saya, Tuan. Saya akan memberitahu Anda alamat tempat tinggal Arani di Paris. Asalkan Anda membebaskan aku, Daniel terus memohon, berharap Tuan Louis membebaskan dirinya. Yudis, panggil Tuan Louis dengan suara menggema. Catat di mana alamat rumah bocah itu. Segera kau pergi ke sana dan bawa Eliana pulang sebelum acara pertunangan itu dimulai.